Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini nih kita mau kupas buku yang menarik banget, Where Good Ideas Come From-nya Steven Johnson. Sumber kita ya intisari dari buku itu. Iya, buku ini seru pendekatannya. Nah, misi kita sekarang nih, kita mau bongkar lingkungan kayak gimana sih yang bikin ide bagus itu tumbuh subur. Terus ada pola-pola apa aja yang ternyata muncul lagi dan lagi di alam, di kota, bahkan di internet. Bener banget. Siap-siap deh bakal kaget ngeliat kok bisa ya terumbu karang, kota besar, sama internet. Resepnya mirip buat bikin inovasi. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Yang asyik dari Johnson ini, dia ngajak kita lihat inovasi itu lintas skala. Dia pakai istilah long zoom. Jadi dari molekul kecil sampai, ya ampun, peradaban global. Wow, jauh banget ya cakupannya. Jauh. Dan intinya tuh, dia bilang inovasi itu jarang banget loh muncul dari satu orang jenius yang menyendiri gitu. Oh, jadi bukan kayak mitos Archimedes, Eureka gitu ya? Lebih seringnya itu hasil dari jaringan, dari koneksi, dari lingkungan yang pas. Nah, pola-pola ini nih yang mau kita lihat, kok bisa muncul di tempat-tempat yang, mungkin nggak kita duga sebelumnya. Oke, siap. Kita mulai dari mana nih? Pola pertama. Boleh. Pola pertama itu kemungkinan terdekat, the adjacent possible. Oke, kemungkinan terdekat. Maksudnya gimana tuh? Gampangnya gini, inovasi itu selalu dibangun dari apa yang udah ada di depan mata. Dibatasi sama alat, pengetahuan, teknologi yang ya tersedia saat itu aja. Jadi kayak main Lego gitu ya? Kita cuma bisa bikin dari balok yang udah ada. Nah, persis, kayak tambal sulam, bricolage katanya, merangkai dari apa yang ada. Inovasi itu maju selangkah demi selangkah dari batas kemungkinan yang ada. Contohnya gimana tuh biar kebayang? Contoh klasiknya, inkubator bayi pertama. Dr. Prancis Tarnier itu, akhir abad 19, dia dapat idenya pas lihat inkubator ayam di kebun binatang Paris. Loh, dari inkubator ayam? Iya, dia nggak bikin sesuatu yang baru banget dari nol. Dia adaptasi aja. Pakai teknologi yang ada saat itu buat dia. Kotak kayu biasa, botol air panas buat jaga suhu. Oh, sederhana ya? Sederhana, tapi hasilnya, angka kematian bayi prematur turun drastis. Itu kan dia jago banget mengeksplorasi kemungkinan terdekat di Paris waktu itu. Nah, beda ya sama cerita inkubator neo-nurture itu yang buat negara berkembang? Beda banget konteksnya, tapi logikanya sama. Si Timothy Prestero ini, di abad 21, dia lihat inkubator canggih puluhan ribu dolar itu sering rusak. Nggak kepake. Kenapa? Susah benerinnya. Oh iya, suku cadang susah, teknisi nggak ada. Nah, itu kan batasan kemungkinan terdekat di sana. Jadi dia mikir, apa sih yang gampang dicari di sana? Terus jawabannya? Suku cadang mobil, lampu depan mobil buat penghangat, kipas dashboard buat sirkulasi udara, bahkan bisa pakai aki motor. Serius? Kok bisa kepikiran gitu ya? Ya, karena itu kemungkinan terdekat di sana, montir mobil lebih gampang dicari daripada teknisi medis khusus. Jadi, Tarnier sama Prestero dua-duanya inovator hebat dalam konteks kemungkinan terdekat mereka masing-masing. Masuk akal banget. Ini juga ngejelasin kenapa misalnya YouTube nggak mungkin ada di tahun 95 gitu ya. Betul. Mungkin ada yang mikir soal video online, tapi kemungkinan terdekatnya belum siap. Internet lemot, kompresi video jelek, flash belum ada. Ide bagus perlu fondasi. Persis kayak evolusi biologis. Gould bilang evolusi itu bukan insinyur, tapi tukang atau pemulung cerdik. Pakai apa aja yang ada buat fungsi baru. Kayak sandal dari ban bekas itu loh. Oh iya. Alam juga gitu. Bulu awalnya buat ngangeting badan, dibajak buat terbang. Asal mula kehidupan juga gitu, ngerangkai dari molekul yang udah ada di subpurba. Jadi intinya buat kita nih, para pendengar. Kalau mau ide bagus, jangan cuma mikir sendirian. Kuncinya, dapatin lebih banyak bagian di atas meja. Perluas wawasan, banyakin koneksi. Kumpulin bahan baku ide dari mana-mana. Oke, kumpulin bahan baku. Sip. Lanjut ke pola berikutnya. Ada jaringan cair ya, liquid networks. Ini kedengerannya agak abstrak nih. Iya, tapi analoginya kuat kok. Ide di otak kita itu kan sebenarnya jaringan juga. Miliaran neuron nyambung semua, kompleks, fleksibel. Nah, lingkungan yang bagus buat inovasi itu, kata Johnson, seringnya niru struktur jaringan otak ini. Nirunya gimana tuh? Dia bandingin sama atom karbon pas awal kehidupan. Karbon kan jago banget bikin ikatan kompleks.
Tapi dia butuh medium cair, kayak air, biar atom-atom bisa gerak bebas. Tabrakan, bikin kombinasi baru. Jadi perlu padat koneksinya, tapi juga cair mediumnya, biar bisa gerak. Nah, itu dia kombinasi ajaibnya. Padat biar nyambung, cair biar bisa eksplorasi bentuk baru. Johnson lihat pola ini di mana aja dalam sejarah. Contohnya pas kota-kota pertama muncul, itu kan ada ledakan inovasi. Kenapa? Kepadatan penduduk di kota itu bikin tumpahan informasi, information spillover. Ide jadi gampang bocor, nyebar, saling ketemu antar kepala. Tapi bukannya kota juga bisa bikin pusing ya? Banyak gangguan gitu? Bisa jadi, tapi Johnson bilang, justru kepadatan dan sedikit kekacauan itu yang micu pertemuan nggak sengaja. Ide dari satu bidang, nyenggol ide di bidang lain. Kayak zaman Renaissance di Florence, Venesia. Kota paling ramai di Eropa waktu itu jadi pusat seni dan sains, bukan kebetulan. Interaksi ya kuncinya. Bahkan di zaman modern. Studi Kevin Dunbar di lab biologi. Dia pasang kamera ngawasin ilmuwan kerja. Tahu nggak temuan paling pentingnya? Apa tuh? Ide-ide paling keren jarang muncul pas ilmuwan sendirian di mikroskop. Justru seringnya pas rapat lab mingguan. Diskusi, debat, lempar ide. Itu jaringan cairnya. Wah, menarik banget. Pantesan desain kantor kayak Building 20 di MIT atau Building 99 Microsoft itu sengaja dibikin biar orang gampang ketemu ya. Tujuannya yaitu mereplikasi dinamika jaringan cair. Nah, yang penting lagi nih, jaringan cair itu nggak cuma nyebarin ide utuh, tapi krusial banget buat menyelesaikan ide yang masih setengah mateng. Atau firasat, hunch, istilahnya Johnson. Firasat, kayak ide awal gitu, intuisi. Tepat. Ide bagus sering mulainya dari firasat samar. Nah, firasat ini perlu ketemu sama firasat lain, biar jadi utuh. Ada contohnya nggak, biar lebih jelas? Contoh tragisnya, kegagalan intelijen sebelum 911. Ada firasat agen FBI di Phoenix soal orang belajar terbang tapi nggak mau belajar mendarat. Ada firasat lain di Minneapolis soal Muzawi. Iya, ingat itu. Dua-duanya potongan puzzle penting kan? Tapi karena sistem FBI waktu itu kaku, infonya nggak nyambung, kayak jaringan padat tapi beku, bukan cair, dua firasat itu nggak pernah ketemu sampai telat. Aduh, serem juga ya dampaknya. Makanya, ini bukan soal kecerdasan kolektif, kayak lebah gitu. Tapi individu jadi lebih pintar karena nyambung ke jaringan yang bikin firasat mereka bisa ketemu dan berkembang. Oke, jadi jaringan yang cair ini bantu firasat ketemu ya. Dan firasat ini katanya tadi sering butuh waktu lama buat matang. Nah, persis. Dan ini bawa kita ke pola ketiga. Firasat lambat, the slow hunch. Ini agak ngebantah mitos momen Eureka yang tiba-tiba itu. Oh, jadi nggak selalu kayak bola lampu nyala gitu ya? Kata Johnson sih, banyak ide gede itu justru mekarnya pelan banget. Bisa tahunan, bahkan puluhan tahun. Contohnya siapa? Darwin ya? Ya, Darwin contoh klasik. Kita sering dengar cerita dia baca Malthus, terus langsung dapat teori seleksi alam. Tapi pas dicek buku catatannya, ternyata semua elemen intinya udah ada di sana berbulan-bulan sebelumnya. Firasatnya udah tumbuh pelan-pelan. Nunggu momen aja berarti ya buat nyatu. Kayak gitu. Joseph Priestley, penemu oksigen, itu mikirin hubungan udara sama tumbuhan hampir 20 tahun loh. Lama juga ya. Terus kalau di era modern? Tim Berners-Lee, penemu WWW, itu bukan ilham semalam suntuk. Dia kembangin idenya sebagai proyek sampingan 10 tahun di CERN. Awalnya cuma program pribadi buat ngelacak info di lab. Firasat soal sistem info terhubung itu dia rawat terus sampai jadi WWW. Dirawat. Gimana caranya ngerawat firasat lambat gitu? Ada tipsnya? Salah satunya kayak praktik zaman dulu, commonplace book. Buku catatan pribadi buat nulis kutipan, observasi, ide separuh matang. John Locke, Erasmus Darwin, pakai metode ini. Oh, kayak jurnal ide gitu ya? Mirip. Jadi kayak inkubator pribadi. Firasatnya disimpan, dipikirin lagi, siapa tahu nanti nyambung sama yang lain. Kalau di level organisasi, gimana caranya biar firasat ini nggak mati? Lingkungannya harus mendukung. Contoh modernnya, Google sama 20% time-nya itu. Ngasih karyawan waktu buat proyek pribadi. Itu kan cara institusi ngasih ruang buat firasat lambat tumbuh, tanpa tekanan target cepat-cepat. Gmail, AdSense lahir dari situ. Kebalikannya sama sistem FBI tadi ya, yang kaku nggak ngasih ruang buat spekulasi. Justru itu membunuh firasat. Agen di Phoenix punya firasat, tapi sistemnya nggak ngasih ruang buat berkembang atau nyambung ke jaringan. Jadi, pertanyaan buat Anda nih, gimana caranya Anda atau tempat kerja Anda bisa bikin ruang aman, mental atau fisik, biar firasat-firasat lambat ini bisa hidup,
tumbuh, dan akhirnya ketemu jodohnya. Wah, dalam juga pertanyaannya. Oke, lanjut nih. Pola berikutnya ini kayaknya seru. Serendipitas dan kesalahan. Serendipity and error. Serendipitas itu kan penemuan nggak sengaja yang untung gitu ya. Sering dengar ceritanya. Henry Poincaré nemu solusi matematika justru pas lagi santai, naik bus atau jalan-jalan. Kekule mimpi ular gigit ekornya, dapat ide struktur benzena. Kayak ada kerjaan di belakang layar pikiran kita gitu ya. Kelihatannya gitu. Pas kita rileks, malah muncul. Johnson ngutip studi juga, ada korelasi antara IQ tinggi sama periode noise di otak yang sedikit lebih lama. Seolah otak cerdas itu ngasih waktu buat eksplorasi acak kayak pas mimpi. Mimpi jadi subprimordial pikiran gitu ya. Analoginya gitu. Tempat koneksi aneh, tapi kadang brilian bisa muncul. Tapi nggak cuma hoki aja kan. Kesalahan error juga bisa jadi sumber inovasi. Ini agak aneh sih. Biasanya kan kita hindari salah. Tentu tujuannya bukan sengaja salah, tapi sadar kalau salah itu bagian dari proses eksplorasi, dan kadang malah buka jalan baru. Lee De Forest itu salah paham cara kerja api gas, tapi malah nemu audiophone, cikal bakal tabung vakum. Oh iya. Terus Wilson Greatbatch salah ambil resistor pas bikin alat rekam detak jantung, malah jadi alat pacu jantung. Betul. Penzias sama Wilson yang nemu radiasi Big Bang itu awalnya ngira gangguan di teleskop mereka gara-gara kotoran burung. Lucu juga ya kalau dipikir. Alam sendiri kan jago pakai kesalahan, mutasi DNA itu kan salah salin, tapi ya itu bahan bakar evolusi. Bakteri malah ningkatin mutasi pas stres, kayak butuh ide baru buat survive. Bahkan reproduksi seksual bisa dilihat cara buat nyebarin kesalahan bagus ya. Sambil ngurangin resiko yang jelek. Ada juga studi psikologi Charles Nemeth. Kalau di kelompok, ada satu orang yang beda pendapat, bahkan salah. Itu bisa bikin anggota lain lebih kreatif mikirnya, kayak digoyang gitu pikirannya. Jadi lingkungan inovatif itu perlu seimbang ya, antara rapi sama sedikit acak, antara benar sama potensi salah yang berguna. Iya, makanya jargon fail faster itu bukan berarti tujuannya gagal, tapi ngakuin kalau navigasi kesalahan itu penting banget buat nemuin sesuatu yang baru. Oke, masuk akal. Pola kelima nih, eksaptasi dan platforms. Acceptation and platforms. Eksaptasi ini dari biologi ya? Benar, eksaptasi itu pas satu fitur evolusi buat satu fungsi, terus dibajak buat fungsi lain, kayak bulu burung. Awalnya mungkin buat ngangetin badan. Terus jadi buat terbang? Nah, bulu yang udah ada itu dieksaptasi buat terbang. Atau sirip ikan jadi kaki tangan, sayap hewan darat. Konsep pembajakan ini ada di dunia manusia juga. Banyak banget. Gutenberg kan nggak bikin mesin cetak dari nol. Dia bajak teknologi mesin pres anggur. Kartu plong buat mesin tenun jacquard, dibajak Babbage buat input komputernya. Tabung vakum buat radio, dibajak jadi saklar komputer awal. Brian Eno juga ya, pakai suara radio buat musik. Iya. Jadi ide bagus sering datang dari minjem ide konteks lain. Riset sosial juga nunjukin gitu. Kota besar bikin banyak subculture, idenya bisa bocor saling inspirasi. Riset jaringan sosial bilang, orang yang jaringannya beragam, nyambungin kelompok beda, itu 3 kali lebih inovatif. Karena dia bisa minjem ide dari satu dunia ke dunia lain ya? Tepat. Nah, yang nyambung sama ini konsep platform. Ini bukan cuma tempat fisik kan? Bukan sekedar panggung gitu ya? Bukan. Platform inovasi itu, fondasi bisa teknologi, ekosistem, aturan main, yang bikin inovasi lain bisa muncul di atasnya. Oleh orang lain. Platform buka peluang buat orang lain ikut berkreasi. Contoh di alam apa? Terumbu karang. Itu platform biologis keren banget. Struktur karang jadi rumah buat ribuan spesies lain. Berang-berang bikin bendungan juga jadi platform lahan basah baru. Kalau di teknologi? Wah, pasti banyak banget. Jelas. GPS itu kan awalnya dari orang iseng ngelacak satelit Sputnik. Jadi platform navigasi global buat macam-macam aplikasi sekarang. Dari peta sampai game ya? Dan platform seringnya numpuk. Internet jadi platform buat web, web jadi platform buat Flash, JavaScript, itu jadi platform buat YouTube. Twitter juga ya? Dibangun di atas API terbuka. Jadi orang luar bisa bikin fitur kayak retweet, hashtag. Betul. Inovasi nggak halus dari dalam. Pemerintah juga bisa jadi platform. Kayak Apps for Democracy, buka data publik, biar warga bisa bikin aplikasi berguna.
Jadi intinya platform itu nurunin biaya buat inovasi ya, nggak usah mulai dari nol. Persis, bisa numpang di fondasi yang udah ada. Kayak Jane Jacobs bilang, bangunan tua itu platform murah buat bisnis baru mulai. Jadi, inovasi sering dari pakai ulang sumber daya yang ada dan fondasi terbuka. Oke, semua pola ini, kemungkinan terdekat, jaringan cair, firasat lambat, serendipitas dan kesalahan, eksaptasi dan platform, kayaknya ngarah ke kesimpulan utama Johnson ya, yang dia sebut kuadran keempat. Bener banget. Pertanyaan gedenya, dari mana sih inovasi terobosan itu paling banyak datang? Kita kan seringnya mikir soal wirausaha jenius di pasar bebas kayak penemu AC itu. Tapi benar nggak sih itu sumber terbesarnya? Nah, buat jawab itu, Johnson coba petain sejarah inovasi 500 tahun terakhir pakai kerangka simpel. 2 sumbu. Sumbu pertama, motif, pasar komersial atau non-pasar penasaran publik. Sumbu kedua, jaringan, individu tim kecil atau jaringan luas kolaboratif. Jadinya 4 kuadran. Kuadran 1, pasar individu, karir Gutenberg. Kuadran 2, pasar jaringan, kolaborasi antar perusahaan, kayak bola lampu Edison. Kuadran 3, non-pasar individu, Berners-Lee bikin WWW. Kuadran 4, non-pasar jaringan, internet itu sendiri, riset kampus, open source. Terus hasilnya gimana? Mana yang paling subur? Nah, ini yang mungkin bikin kaget. Kuadran 1, mitos jenius sendirian ngejar untung, itu ternyata secara sejarah paling sedikit ngasilin inovasi terobosan fundamental. Loh, serius? Justru yang paling sering kita dengar kan? Iya. Sebaliknya, kuadran 4 non-pasar jaringan itu konsisten jadi lahan super subur. Terutama buat ide dasar dan platform generatif yang nanti bisa dikomersialin sama kuadran 1 dan 2. Coba pikirin riset dasar di kampus yang didanai publik. Itu kan fondasi banyak banget teknologi. Dari GPS sampai obat modern. Kenapa bisa gitu ya? Kok lingkungan non-pasar dan berjaringan ini malah lebih subur? Argumen Johnson, karena lingkungan kuadran 4 yang lebih terbuka itu, secara alami lebih cocok buat pola-pola inovasi yang tadi kita bahas. Jaringan cair lebih bebas, firasat lambat ada ruang buat diirami, serendipitas lebih mungkin, kesalahan lebih ditolerir, eksaptasi lebih gampang, karena ide nggak kekunci paten atau rahasia dagang. Jadi pasar, kuadran 1 dan 2 itu bagusnya buat ngembangin dan nyebarin ya, tapi benihnya sering dari tempat lain. Kurang lebih gitu. Pasar jago buat scale up dan refine, tapi ide dasarnya sering tumbuh di kuadran 3 dan terutama kuadran 4. Kayak kata Thomas Jefferson itu ya, ide itu maunya nyebar bebas kayak api atau udara, manusianya aja yang sering ngurungin. Tepat. Ini bukan berarti anti pasar loh ya. Tapi sekedar ngingetin, kalau ekosistem inovasi itu lebih kaya dari sekedar cerita kompetisi pasar. Kolaborasi terbuka, lingkungan non-profit, itu sama pentingnya. Bahkan mungkin lebih fundamental buat ide baru yang radikal. Jadi kesimpulannya nih buat Anda pendengar, pembahasan kita dari buku Johnson ini nunjukin gambaran inovasi yang lebih ruwet tapi juga lebih menarik ya. Bukan cuma soal jenius atau kompetisi aja. Iya. Lingkungan yang nyambung, jaringan cair, kemampuan minjem ide, eksaptasi, peran hoki dan salah yang produktif, plus pentingnya platform terbuka, itu semua kunci. Kayak terumbu karang, kota, atau web koneksi itu sering lebih berharga daripada proteksi ketat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya Anda coba renungkan ini, buat konteks Anda sendiri. Coba pikirin kerjaan Anda, proyek Anda, atau bahkan cara Anda belajar sekarang. Gimana caranya biar lebih inovatif gitu ya? Iya, gimana Anda bisa sengaja bikin lebih banyak jaringan cair buat ide Anda, di mana Anda bisa lebih nerima kesalahan sebagai data, bukan gagal. Daripada bikin semua dari nol, platform apa sih, pengetahuan, komunitas, teknologi yang udah ada di sekitar Anda yang bisa dibajak atau dimanfaatin dengan cara baru? Menemukan terumbu karang atau kota kita sendiri ya? Bisa dibilang gitu. Di mana sih terumbu karang, kota, atau web dalam hidup Anda? Lingkungan mana yang paling bikin ide-ide Anda bisa ketemu, tabrakan, dan akhirnya jadi sesuatu yang keren? Wah, pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya.